الفاتح بالقبول تمام كل سر مع مشيخ طاهر باطن وغيث المسلمين رحم المسلمين ويعطي كل سائل منكم سلا المرضي الله رسوله إليه مختم لنا وكم سنة وراضي عنا في خير من لطف وعافية نوينا مثل منا آباؤنا وسلافنا صالحون الله يدخل نياتنا في نيات أعمالنا في أعمالهم وحركات فكر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحضر بولي الفاتحة أعوذ بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اعرف الحق لأهل الحق واسلوك معهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم جدوى عام عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قام يرضى ربنا من رضاهم. ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم. ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم. والصلاة على خير الورى مصطفاهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang mulia ini, dalam pengajian yang sederhana ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah agar kita memahami bagaimana mereka orang-orang yang soleh mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keterangan daripada Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ma'nal hubbu lillah, hubbi lillah mailun wa ta'alluqun wa ta'alluhun yajiduhul abdu fi qalbihi ila dhalikal janabil aqdas ar-rafi' mashuban binihayatit taqdis wa tanzih wa ghayatat ta'zim wal haibah lillahi ta'ala la yukhalituhu syai'un min khawatirit tashbih wa la yumazijuhu syai'un min awhamit takyif. Jadi di malam ini kita memperingati salah satu daripada seorang hamba Allah, seorang auliaillah wa salihin. Beliau adalah Sayyidina Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, ayah anda daripada Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar dan Habib Hamid juga Al-Habib Mustafa Al-Muhdhar. Beliau seorang ulama yang sejak kecilnya sudah nampak pada diri beliau keberkahan. Dari keluarga yang biasa, tetapi lingkungannya adalah lingkungan ilmu, lingkungan takwa, dan lingkungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
di dalam kehidupan beliau ini adalah sosok yang tidak pernah lepas daripada Al-Quranul Karim. Bahkan sejak kecil berpindah-pindah guru. Dulu beliau ini waktu belajar Al-Quran agak sulit. Dalam arti masa kecilnya itu kadang suka dipukul sama gurunya dikarenakan dianggap nggak bisa baca Quran. Sampai pada suatu saat beliau ketika itu datang masuk di salah satu tempat, maksudnya ingin berlindung dari gurunya, bersembunyi. Berlindung di mana? Di daerah sebuah pemakaman. Di situ ada makamnya Syekh Bahrun Nur. Syekh Bahrun Nur ini seorang aulia illah wassalihin. Sudah meninggal. Akhirnya Al-Habib Ahmad yang masih kecil ini tiba-tiba kelihatan sosok daripada Syekh Bahrun Nur. Dia nggak tahu kalau Syekh Bahrun Nur ini sudah meninggal. Dibilang, kamu setiap hari datang ke sini ya. Nanti kamu saya ajari Quran. Akhirnya tiap hari sudah nggak pergi muallim itu tadi, tapi justru mana kepada siapa? Menuju ke tempatnya Syekh Bahrun Nur ini tadi. Belajar Al-Quran sampai hatam, sampai bisa. Makanya katanya beliau, saya punya Quran ini, bacaannya adalah bacaan barzakhiyah. Jadi orang ini sejak kecil sudah terikat untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang bilang saya cinta kepada Allah, artinya itu bagaimana? Artinya itu tadi kalau dari keterangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan adalah ikatan hati. Hati yang terikat kepada Allah, condong kepada Allah, dan selalu menginginkan apa yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ini, di mana seorang hamba itu lebih condong kepada hadirat Allah yang maha suci, yang maha tinggi, dan di dalam hatinya mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui kelemahan pada dirinya yang penuh dengan dosa dan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam hatinya ini dia tidak pakai diserupakan A, diserupakan B, diserupakan C, tidak ada sama sekali. Dalam arti dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam batinnya ini tadi adalah dia selalu mengagungkan semua yang jadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kalau orang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tetap mengagungkan Allah, jangan menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Jadi tidak dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan, punya tempat, punya anggota tubuh seperti diri kita, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebesaran, kekuasaan, keagungan di luar daripada apa yang ada pada diri manusia. Jadi makna ini terus dibawa sampai pada akhirnya setelah itu beliau belajar ilmu kepada para ulama, kepada Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr, kemudian juga kepada para ulama-ulama yang lainnya, ya. Sampai pada akhirnya jadilah beliau seorang yang sudah mengumpulkan banyak ijazah daripada guru-gurunya, menghasilkan murid-murid, yang murid-muridnya ini pun juga banyak menjadi aulia ushalihin. Salah satu muridnya adalah Habib Ali Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang sudah tidak diragukan lagi bagaimana kewalian dan kebesaran daripada beliau ini. Beliau ini termasuk orang yang memiliki kekuatan di dalam batinnya yang diberikan oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar-benar cinta kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sampai pada suatu saat ketika berhaji, beliau kelihatan ada salah seorang ngimami yang jadi imam di Masjidil Haram ketika itu adalah non-muslim, 20 tahun nyamar jadi orang Islam. Nyamar. Kata beliau, loh ini saya nggak mau bermakmum kepada orang yang nggak Islam ini. Loh, kok tahu dari mana? Setelah beliau mengucapkan begitu, kemudian menampar. Imamnya ini tadi ditampar sama Habib Ahmad Muhdhar ini tadi. Dikejar dia sama kepolisian. Akhirnya datang, beliau melarikan diri sampai di daerah dekat pemakaman makam Sayyidatuna Khadijah yang waktu itu masih ada kubahnya. Masih ada kubahnya. Di situ pintunya terbuka, beliau masuk, kemudian pintunya terkunci. Selama sehari penuh beliau berada di sana. Sampai pada akhirnya diminta untuk keluar, akhirnya keluar. Kata beliau,
waktu ditanya, apa buktinya kalau bahwasanya orang ini adalah orang yang bukan Islam? Dibilang, coba lihat. Setelah diperiksa ternyata orang ini adalah agen, ya, antek daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah dicek ternyata dia belum sunat. Nah, ini tadi 20 tahun tidak diketahui kalau orang ini adalah apa? Orang yang bukan Islam. Kecintaannya kepada Sayyidatuna Khadijah sangat luar biasa. Dan beliau dikenal sebagai orang yang suka mendamaikan dua kubu yang berselisih. Jadi ada golongan A, golongan B berselisih, beliau yang masuk di sana untuk mendamaikan. Suka membela rakyat kecil di hadapan penguasa-penguasa yang zalim, disertai dengan akhlak yang sangat luar biasa dan sedekah yang sangat luar biasa. Sebelum wafatnya, beliau ini sempat menggali kuburnya sendiri dan menghatamkan di dalam kuburnya ini tadi. Beliau setiap kali mau menghatamkan Quran, selalu beliau masuk di situ, baca Quran di dalamnya, dan juga sambil membawa gandum yang banyak. Bawa gandum, bawa kurma, bawa segala macam. Buat apa? Dibilang sama beliau, ini saya sedekahkan. Ini nanti yang akan jadi bekal saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghatamkan Al-Quran di dalam makam ini tadi. Jadi kadang kalau ditanya sama tamu, di mana? Beliau, di makam. Maksudnya di liang lahat. Lu sudah meninggal? Belum meninggal, tapi cuman beliau untuk peringatan bagi dirinya sendiri. Menghatamkan berapa kali? 8.000 kali. Dibilang Rabi'atul Adawiyah menghatamkan 7.000 kali, itu perempuan. Masa saya laki kalah? Harus lebih banyak, sampai 8.000 kali. Setelah itu sedekahnya dikeluarkannya semuanya, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, ya Rabb, saya akan datang kepadamu tanpa membawa bekal apapun. Rahmatilah saya, pandanglah saya tidak ngakui apapun. Yang ada pada diri beliau adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai beliau itu mengatakan, siapa yang datang kepada kami, ingat kepada kami, maka akan kami ingat. Siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kami, maka insya Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang hanya tergerak hatinya kepada kami, maka apapun yang ada di dalam batinnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu, lihatlah mereka orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma inna man saddaqa fi mahabbatillah da'ahu dzalika ila itharillahi ala ma siwah. Kebiasaannya orang yang jujur, yang benar-benar cinta kepada Allah, dia akan lebih mementingkan Allah ketimbang yang lainnya. Kenapa? Yang dicintai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila tashmir li suluki sabili qurbihi wa ridha. Dia akan berusaha sebisa mungkin keras di dalam ibadahnya, keras di dalam amalnya, semata-mata untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa badlil istita'ah fi khidmatih, dan bersungguh-sungguh di dalam khidmahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melayani para hambanya Allah, melayani agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tinggalkan apa saja yang dapat memalingkan dia, membuat dia lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ketika bermuamalah dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu kita bisa ambil pelajarannya. Yang pertama, belajar mulai sekarang ini adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa cinta sama Allah, ya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, saya tidak bisa mencintaimu tidak bisa. Bilang, ya Rabb, ajarkan saya untuk cinta kepadamu, ya Allah. Ya Rabb, saya nggak bisa khidmah di jalanmu. Ya Rabb, mudahkan bagi saya, ya Allah, untuk khidmah di jalanmu. Baik itu khidmah di dalam dakwah, khidmah di dalam apapun. Ya, misalkan ada orang bikin YouTube, kemudian dibantu subscribe-nya, niatnya untuk dakwah ilallah. Wallah ya Habib. Ya, itu juga termasuk untuk apa? Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk apa-apa, semata-mata semuanya yang dilakukan adalah untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan hal demikian ini, sampean sumbangsi semacam ini punya nama di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau engkau nanti datang ziarah kepada aulia as-salihin, oh ini anak muda-muda yang khidmah di jalan dakwah saya, berarti satu kegiatan dengan saya, inti didahulukan nanti. Dilayani dulu, ibaratnya begitu. Karena apa? Visi misinya satu. Inti mau ziarah kemana, inti mau datang kepada aulia. Kenapa? Karena al-aulia as-salihin itu paling senang kalau kelihatan ada orang yang membantu orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih didekatkan lagi, lebih disenangi lagi. Jadi ketika kita niatnya adalah untuk membantu dakwah dan lain sebagainya, dan lain apapun yang dapat mendekatkan orang kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka si wali itu merasa terbantu. Ya Allah, dulu waktu saya hidup mungkin ada yang bantu, sekarang setelah saya wafat ternyata apa yang saya cita-citakan juga diwujudkan oleh Allah melalui tangan orang-orang ini tadi. Nah, dari situ nanti akan terbantu dakwah ini dan inti akan didahulukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam jalsah khafifah ini tadi, ya, di dalam majelis yang sederhana ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya adalah supaya kita istimdad, istimtar rahmah bi berkat Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, agar tersambungkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka itu semuanya adalah mengambil panutan utamanya kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka semua yang ada pada salafnya terkumpul kepada siapa? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka banyak dari kalangan Alawiyin setelah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mereka semuanya mengikuti jejak, ya, daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam keilmuannya, sehingga sanad ini rantai berantai sambung menyambung hingga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau dan menjadikan kita semuanya yang hadir mendapatkan keberkahannya beliau, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada beliau, nikmat taat, nikmat ibadah, juga semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dijadikan kubur beliau raudhatan min riyadhil jannah, dan semoga orang tua kita yang telah wafat, guru-guru kita yang telah wafat juga mendapatkan keberkahan daripada majelis ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbana 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 taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.